Kolose pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacanya dari ayat pertama bergantian sampai dengan ayat yang ke-11. Kita nanti 12 lah ya. Sampai pada ayat yang ke-12 kita nanti akan baca bersama-sama. Sudah semuanya? Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timoteus saudara kita. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidup layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita sore hari ini hanya 3 huruf. Doa. Sesuatu yang sangat biasa kita dengar, sesuatu yang sangat biasa mungkin kita lakukan, paling tidak dalam waktu mau makan. Kalau waktu mau tidur dan bangun tidur, saya nggak yakin juga semua orang melakukannya dengan kesetiaan. Tapi paling tidak kalau mau makan pasti berdoa. Betul atau betul? Ya, nggak tahu ya, kalau mungkin dalam hati, oh ada makanan di depanku, biar aku kenyang, biar aku sehat, bolehlah berdoa. Tapi kalau malam udah mau tidur, udahlah Tuhan udah ngantuk, capek, nggak usahlah doa lagi, gitu ya. Ada orang bilang bisalah doanya sambil tidur, nggak tahu juga aku bagaimana caranya orang doa sambil tidur kecuali dia sakit. Ya, sakit tidak bisa bangun, ya kemungkinan besar lah dia berdoanya mau tidur sambil tidur, gitu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa bukanlah sekedar kewajiban panggilan dan undangan. Artinya, saya tadi menyatakan kita berdoa. MC tadi menyatakan doa pembukaan, mari kita berdoa. Itu artinya panggilan, undangan untuk berdoa. Bukan hanya sekedar itu, tapi doa itu merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan kita. Seperti kita membutuhkan udara setiap pagi untuk kehidupan jasmani kita ini, begitu juga kebutuhan doa itu dalam kehidupan rohani kita. Seperti yang biasa kita dengar,
Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Tapi sepertinya itu klise saja. Kalau dikatakan itu nafas hidup orang percaya, tentunya semua kita adalah orang-orang yang selalu berupaya mengambil waktu dengan penuh kesungguhan dan kesetiaan untuk membangun kehidupan berdoa kita. Kalau itu adalah nafas hidup orang percaya. Tapi pada kenyataannya, meskipun sepertinya sangat simpel kata doa ini atau ajakan berdoa ini, atau sekaligus itu merupakan kebutuhan kita sebagai orang-orang percaya, tapi sering sekali justru orang-orang percaya sulit sekali untuk bisa membangun kehidupan doanya dengan segala kesungguhan dan kesetiaan. Saya juga kurang tahu kenapa. Coba perhatikan dalam pertemuan-pertemuan doa puasa. Coba perhatikan dalam pertemuan-pertemuan jam doa. Sepertinya kita untuk menempatkan diri kita, memberikan waktu kita untuk duduk sejenak 2 jam paling tidak. Biasanya seperti itu. Sulit sekali kita memberikan waktu untuk itu. Sulit sekali kita melangkahkan dengan berbagai alasan untuk masuk dalam kehidupan berdoa. Padahal saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masuk dalam ibadah doa, ada sesuatu yang mungkin tidak pernah kita dapatkan di tempat yang lain. Ada satu kenikmatan yang besar, ada satu ketenangan yang luar biasa, ada satu saya nggak tahu bagaimana mengungkapkannya, kenikmatan lah. Kehadiran Allah yang luar biasa lewat pujian, lewat mazmur, lewat doa-doa yang disampaikan. Kadang-kadang kita nggak bisa menahan air mata kita sudah mengalir sedemikian rupa. Membuktikan kedekatan yang luar biasa. Seakan-akan figur Allah itu ada di depan kita langsung ketika kita berkomunikasi secara khusus kalau kita masuk di dalam ibadah doa. Saudara, doa itu juga adalah wujud iman. Kalau kita menyatakan bahwa kita adalah orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit, orang yang pada akhirnya yang tadinya tidak bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa oleh karena dosa, tetapi ketika Yesus sudah mati dan bangkit, tabir itu dibukakan sedemikian rupa. Kita bisa secara langsung kapan saja, di mana saja untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu merupakan satu wujud iman kita, bahwa Dialah Tuhan kita dan kita ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Dia. Kita sangat bergantung kepada Dia. Kita sangat mohon belas kasihannya karena kita tidak bisa melakukan dan tidak mampu melakukan sesuatu apapun dalam hidup kita ini. Itu sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada apa-apa kan seringkali kita bilang, tolong doakan ya. Tolong doakan ya. Tolong doakannya. Apa sih yang mau kita sebut? Atau apa sih artinya ketika kita mau menyatakan itu kepada saudara? Kan butuh dukungan. Karena kita merasa kita tidak bisa mampu menyelesaikan persoalan itu. Kita tidak mampu mengadakan apa yang kita inginkan itu. Butuh pertolongan Tuhan, butuh kuasa Tuhan, butuh kehadiran Tuhan. Makanya kita menyatakan tolong doakan. Tapi sekali lagi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali bicara tentang doa bagi kita itu sesuatu yang tidak begitu memaksa kita untuk melakukannya. Saudara, selain wujud iman, doa itu adalah komunikasi rohani kita dengan Allah, 2 arah. Jadi kalau kita tidak membangun komunikasi kita dengan Tuhan, melalui doa, Dia berkomunikasi kepada kita melalui firman-Nya, kita berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doa kita. Komunikasi 2 arah harus terus terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan yang disebut anggota keluarga Tuhan. Jadi kalau komunikasi 2 arah ini tidak dibangun sedemikian rupa setiap hari dalam kehidupan rohani kita, ada yang salah. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini?
Bagaimana kita bisa hidup menghadapi semua persoalan yang ada? Suami, anak-anak, ekonomi, dan yang lain-lain. Tanpa komunikasi dua arah yang bisa terpelihara dengan baik, bahkan secara kualitas. Orang beriman harus bertekun dalam doa. Baru dia bisa bertumbuh dewasa. Tanpa doa, iman tidak akan bisa bertumbuh. Dan tanpa komunikasi hidup, rohani kita pasti akan mati. Nampaknya sepele. Saya nggak tahu ya, saya selalu berusaha merenungkan bagaimana sebenarnya kita ini supaya majunya cepat. Supaya berlombanya cepat. Untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Ingat sekali lagi bahwa kita diselamatkan bukan hanya berbicara tentang sorga yang Yesus sediakan bagi kita, bukan. Kita diselamatkan adalah supaya kita pergi memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Kalau enggak bisa pergi, doa-doa kita. Jadi ingat itu, kita jangan terlalu cengeng. Jangan terlalu merasa, oh aku sudah ditebus, aku warga kerajaan sorga, aku bersuka cita karena sorga itu menjadi milikku yang pasti. Bukan. Kalau cuman itu tujuan Tuhan, ketika kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dengan sebagai juru selamat, dengan pasti langsung aja mati. Diambil Tuhan, masuk ke sorga. Tapi kan kenyataannya enggak. Kita masih dikasih Tuhan kesempatan untuk apa? Untuk hidup, menghidupi keselamatan itu. Dengan tujuan apa? Bertumbuh dewasa. Di dalam kehidupan berdoa kita. Di dalam iman kita. Di dalam pemahaman dan pengenalan kita akan siapakah Kristus. Dan di dalam pengertian untuk apa aku diselamatkan oleh Tuhan. Dan diberikan kesempatan hidup sampai pada saat ini. Komunikasi merupakan cara yang paling efektif. Kalau kita membangun, kalau ditanya orang-orang misalnya, bagaimana sih kok bisa rumah tangganya berjalan dengan baik, aman, hampir tidak ada masalah. Selalu jawabannya apa? Ada komunikasi yang baik. Melalui komunikasi itu ada keterbukaan, ada saling sharing, terbuka, menceritakan semuanya. Itu adalah komunikasi. Itu akan sangat baik. Dan bagi kita pun, kalau komunikasi kita lancar, tidak ada salah tafsir, tidak ada salah praduga, tidak ada miskomunikasi kalau semua dibicarakan dengan transparan, dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, maka persoalan yang ada semuanya akan bisa terselesaikan. Nah saudara, komunikasi itu merupakan cara yang paling efektif untuk juga membangun kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Sarananya itu apa? Doa. Tidak ada yang lain. Nanti kalau saya tanya misalnya, berapa jam lah kita satu hari berdoa? 24 jam yang Tuhan kasih ya. Berapa jam lah kira-kira waktu kita berdoa sama Tuhan? Dalam yang 24 jam itu, berapa jam kita pakai waktu yang 24 jam itu untuk duduk diam di kaki Tuhan? Mana lebih banyak dengan ngobrol, ngerumpi, cerita dari A sampai Z, dan melakukan yang lainnya? Mana kira-kira? Saya berpikir ini pelayan Ibu Lydia ini tema doa diambil dari Kolose pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 11. Tentu nggak mungkin dilewatkan begitu saja ayat 1 dan ayat 2-nya. Kalau itu yang diberikan natsnya maka kita akan belajar dari sana. Saudara, surat Kolose ini dengan jelas di ayat 1 itu dikatakan ditulis oleh Rasul Paulus dan Timoteus.
Itu ayat satunya. Penerima suratnya siapa? Atau kepada siapa surat ini ditujukan? Ayat yang kedua dinyatakan di situ kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Jadi penerima suratnya adalah jemaat Kolose. Jemaat Kolose ini secara rohani mereka adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat pribadi. Jadi bukan seperti gereja pada umumnya. Ini status rohani jemaat Kolose ini jelas. Transparan. Bahwa memang mereka adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang dengan yakin Paulus menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Merekalah penerima suratnya. Tetapi jemaat Kolose ini didirikan bukan oleh Paulus. Jemaat Kolose ini didirikan oleh Epafras, anak rohaninya Paulus. Di sini dinyatakan bahwa pasal 2 ayat 1, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Dan bahkan nanti kalau kita lihat dalam ucapan syukur ini, karena kami telah mendengar tentang imanmu. Mendengar, ya. Jadi Epafras ini adalah orang yang merintis jemaat di Kolose, sekaligus dia adalah pemimpin jemaat di Kolose. Berdirinya jemaat di Kolose ini adalah sebagai akibat 3 tahun pelayanan Paulus di Efesus yang begitu luar biasa jangkauannya sampai kepada penduduk Asia semuanya mendengarkan firman Tuhan, baik itu orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Saya baca dari Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Kisah Para Rasul 20 ayat 31, demikian firman Tuhan. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Semua penduduk Asia itu dikatakan dalam Kisah Rasul 19 ayat 10. Dikatakan demikian. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani sekitar tahun 52 sampai tahun 55 Masehi. Jadi pengaruh yang luar biasa yang dikerjakan oleh Paulus dan timnya di Efesus yang meluas jangkauannya termasuklah sampai kepada Kolose. Disitulah Epafras sebagai penginjil. Itu sebabnya saya tadi katakan bahwa kita diselamatkan bukan untuk berdiam diri. Inilah contohnya. Epafras diselamatkan bukan untuk berdiam diri. Tapi dia karena memang kampung halamannya Kolose, dia kembali ke Kolose. Ya, bahkan ada 2 jemaat lagi, Laodikia dan Hierapolis, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Kolose. Ada 3 jemaat yang didirikan oleh Epafras. Begitulah luar biasanya semangat penginjilan itu dengan segala upaya dan doanya. Dalam pasal 4 ayat 12 dikatakan demikian. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa
dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi luar biasa dia bergumul untuk jemaat Kolose, untuk Laodikia dan Hierapolis. Terus lalu saya ungkapkan dalam kelompok-kelompok kecil, dalam kelompok KTB. Kadang-kadang kita suka membicarakan tentang gereja kita. Ada banyak kekurangan, kelemahan di sana. Apa yang kita lakukan? Kalau kita hanya membicarakan saja, bukankah artinya kemudian kita menjadi berdosa? Karena kita hanya menyoroti kekurangan, kelemahan, dan banyak hal yang terjadi yang kita tidak suka di sana. Tapi apa peran kita untuk gereja kita masing-masing? Adakah kita orang-orang yang sungguh mau duduk bersama, mendoakan supaya orang-orang yang melayani di gereja kita, dari mulai pendeta, Bible Pro, penatua, sintua, para pelayan semua, kemudian secara pribadi bisa mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus. Saudara, tanpa pertemuan dengan Tuhan Yesus, yakinlah tidak akan pernah terjadi pembaharuan dalam bentuk apapun. Itu melalui doa-doa kita. Itu yang terjadi. Meskipun Paulus belum pernah mengunjungi Kolose ini, tetapi ia telah memelihara hubungan yang sangat baik dengan jemaat Kolose ini melalui Epapras tadi. Yang kita katakan adalah anak rohaninya dari Paulus. Ya, jadi komunikasi mereka sangat baik. Mengapa surat ini dituliskan? Untuk apa? Tujuannya apa? Surat ini dituliskan oleh Paulus adalah ketika Epapras berkunjung ke penjara, menjumpai Paulus, kemudian Epapras menceritakan segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam jemaat Kolose. Sama seperti yang kita katakan tadi. Jemaat kita seperti ini, jemaat kita seperti ini, jemaat kita seperti ini. Tetapi Epapras menceritakan itu bukan tujuannya untuk ngerumpi. Tapi tujuannya karena ada beban yang sangat dalam bagi Epapras. Karena apa? Masalahnya apa? Muncul ajaran sesat yang mengancam masa depan rohani jemaat. Pasal 2 ayat 8 dikatakan demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Masuk ajaran-ajaran sesat yang bisa merongrong kehidupan rohani jemaat. Epapras menceritakan itu dengan luar biasa. Kalau kita perhatikan, nanti ibu-ibu baca saja ayat 16 sampai ayat 23. Selain pasal 2 ayat 8 tadi, dijelaskan lebih jauh dari ayat 16 sampai ayat 23. Apa yang terjadi? Kembali mereka kepada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kalau misalnya mau menikah atau mau melakukan sesuatu, mau ditanya hari kapan yang bagus, bulan kapan, ya. Dan yang lain-lain. Soal makanan kemudian pun makanan ini, makanan itu tidak boleh dan yang lain-lain. Muncul lagi itu kemudian, saudara. Dari satu sisi, jemaat Kolose ini sedang bertumbuh imannya, lagi semangat-semangatnya. Tapi dari sisi yang lain, muncul kemudian ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan mereka, yang bisa kemudian membuat kehidupan rohani jemaat di Kolose itu menjadi tersesat. Bagi Epapras itu sesuatu yang sangat serius. Sehingga ketika dia bertemu dengan Paulus sebagai bapak rohaninya, dia ceritakan semuanya. Saudara, apakah Paulus diam? Paulus menanggapinya dengan serius. Itulah sebabnya surat ini dituliskan. Alkitab tidak menjelaskan, tetapi kalau kita baca dari tulisan-tulisan atau buku-buku bapak-bapak rohani kita, surat ini sekaligus dikirimkan juga kepada jemaat yang ada di Laodikia dan juga yang ada di Hierapolis. Jemaat-jemaat yang dibangun.
Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada tujuan setiap surat ini ditulis. Meskipun Paulus sedang mendekam di penjara, tapi dia menguatkan jemaat dengan doanya. Coba kita baca lagi tadi ayat yang ke-9, kita bisa sampai 9a saja. Kita baca bersama-sama ya. 9a, 1, 2, iya. Iya. Tiada berhenti-hentinya. Apa sih maksudnya tiada berhenti-hentinya? Terus menerus. Jemaat sedang membutuhkan dukungan. Mereka sedang punya masalah yang besar tentang kehidupan rohani mereka. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyusup. Ada orang-orang yang berusaha untuk merubah konsep tentang siapakah Kristus bagi mereka. Sehingga ibu-ibu kalau perhatikan, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23 itu bicara tentang apa? Tentang keutamaan Kristus. Karena ajaran sesat yang masuk itu mulai merendahkan Kristus dan mengutamakan ajaran-ajaran yang sesat tadi. Penting bagi Paulus kemudian untuk menyatakan bahwa Kristus itu adalah yang utama dan terutama dan tidak ada yang lain. Konsep pemahamannya akan Kristus perlu ditolong. Konsep pemahamannya akan Kristus perlu dipulihkan. Konsep pemahamannya akan Kristus perlu diteguhkan. Supaya jemaat kemudian tidak menjadi lemah. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh Paulus. Tapi saya tadi sudah singgung bagaimana Epapras sebagai pemimpin jemaat juga melakukan hal yang sama. Satu kerinduan besarnya tentu supaya jemaat ini bisa terus maju bertumbuh meskipun pada akhirnya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca Wahyu mulai pasal 2, termasuklah itu jemaat Efesus, Laodikia, ya. Pastilah termasuk Kolose, meskipun Kolose tidak dicatat di sana. Karena Laodikia, Hierapolis dan Kolose itu merupakan satu lembah yang berdekatan tempatnya. Bagaimana kondisi kehidupan rohani mereka? Suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Kumuntahkanlah itu, kata Tuhan. Saudara, itu pentingnya memelihara kehidupan beriman. Jangan kita anggap sepele dengan kebutuhan rohani kita akan doa. Saya kemarin dengar hamba Tuhan berkhotbah, dia bilang dia selalu melakukan puasa 40 hari. Cuman 40 hari yang dia maksud, dia jelaskan tetap jam 6 malam sore bukanya. Sampai jam 11. Jadi jam 11 sampai besok jam 6 sore. Nah itu terus 40 hari. Itu hitungan 40 hari bagi dia. Jadi bukan 40 hari tidak makan. Kalau Yesus kan 40 hari tidak makan. Kalau Musa, ya, ada orang yang 40 hari tidak makan tapi minum. Ya, beda-beda. Dia tahu di mana kesanggupannya. Tapi Bapak ini 40 hari, cuman dia puasanya dari jam 11 malam sampai jam 6 sore. Jam 6 sore dia makan sampai jam 11 malam. Jadi dari jam 11 malam itu sampai jam 6 sorenya lagi. Nah, itu hitungan 40 harinya bagi dia. Tapi bagi saya pun itu karena tiap hari berturut-turut 40 hari, meskipun dia dari mulai jam 11 malam sampai jam 6 sore, artinya sepanjang siang tentu dia tidak makan, itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. 1 tahun sekali itu pasti dilakukan. Karena merindukan hadirat dan kehadiran Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi doa Paulus untuk jemaat Kolose? Yang pertama, ayat 3 sampai ayat 6 dan ayat 12. Saya tidak baca semuanya, tapi ayat 3 dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
setiap kali kami berdoa untuk kamu. Saudara, yang pertama yang dilakukan oleh Paulus adalah mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur untuk apa? Dijelaskan dalam ayat berikutnya. Karena iman jemaat kepada Kristus dan kasihnya terhadap semua orang kudus. Itu ucapan syukurnya. Paulus mengucap syukur terhadap iman dari jemaat di Kolose ini. Yang sudah percaya kepada Kristus, menerima Kristus, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan sebagai buah dari imannya, itu dia jemaat di Kolose ini adalah jemaat yang mengasihi orang-orang percaya. Kalau saudara-saudara perhatikan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kemudian jemaat di 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 3, 2 Tesalonika 1 ayat 3, itu juga Paulus mengucapkan di surat pasal pertamanya, dia mengucap syukur kepada Tuhan untuk iman dari jemaat yang sudah menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, bagi Paulus itu penting. Karena apa? Itulah yang utama dan terutama. Tujuan hidup kan cuma satu. Ya, jangan ada anggota dari kelompok pemuritan saya. Ya, dia begitu jengkelnya dan juga ada rasa marahnya karena dia mendengar secara langsung dan akhirnya dipertanyakan ulang. Ada satu orang temannya, sesama anggota jemaat gereja itu, bertanya kepada pendetanya. Jadi temannya ini bertanya, pertanyaannya seperti ini. Inang pendeta, bagaimanakah orang bisa tahu kalau dia pasti masuk surga? Pertanyaan yang sangat baik. Karena memang gak ada yang lain. Tujuan hidup kita itu cuman pada akhirnya cuman 2 tempat. Neraka dan surga. Tapi sayang, inang pendeta menjawab, itu rahasia Tuhan. Pendeta loh. Gimana jemaatnya? Kalau itu rahasia Tuhan, Alkitab sudah membukakan, Alkitab sudah menyingkapkan. Lalu kemudian pertanyaan yang sama itu dipertanyakan ulang dalam pertangyangan. Disitulah hadir adik kelompok saya ini. Inang pendeta minggu yang lalu waktu ditanya bagaimana caranya kita tahu orang mati masuk surga? Inang jawab, rahasia Tuhan. Tolonglah jelaskan Inang. Teman saya ini udah disikut-sikutnya temannya ini. Anak adik kelompok itu kan, enggak gitu, salah itu. Karena gemesnya. Pas dia mau tanya, pendetanya udah amin. Mari kita berdoa. Udah ditutup sharingnya. Gak jadilah dijelaskan. Saya bilang, itu tanggung jawabmu kepada temanmu itu. Untuk menceritakan bahwa sorga bukan sesuatu yang tidak jelas. Kita harus tahu. 1 Yohanes 5 ayat 12-13 apa katanya? Barang siapa ada di dalam anak dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak dia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tahu bahwa dia beroleh hidup yang kekal. Bahasa Bataknya luar biasa. Husuraton itu sudehamu akana persea digoarni anak ni debata. Naing boto on muna naung dihamudo hanguluan saliling nililingna. Naing boto on muna. Jadi kita harus tahu bahwa keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Sorga itu sudah menjadi milik kita. Jangan pula pendeta menyatakan sama jemaatnya itu rahasia Tuhan, lalu untuk apa kita? Butuh doa kita semua untuk pengajaran-pengajaran dalam gereja kita masing-masing. Tadi lagu kita apa?
Doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa itu tidak kita perhitungkan? Kita orang yang sudah dibenarkan belum? Sudah? Yakin? Bila didoakan, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Kenapa kesempatan itu tidak kita pergunakan? Kita jadi orang-orang yang malas berdoa. Bangunlah lebih pagi. Gak ada alasan. Ada lagi satu cerita anggota pemuritan saya juga. Ya, saya bersyukur kali nih anggota ataupun murid saya ini, yang 4 ini bagi saya anugerah yang luar biasa. Karena kerinduannya besar sekali untuk belajar firman Tuhan dan untuk mau bertumbuh. Untuk melakukan perubahan-perubahan dalam dirinya. Jadi saya semangatnya pun lebih luar biasa lagi. Ya, kalau ibu guru gitu, kalau lihat muridnya semangat, dia lebih semangat lagi. Kemudian dia cerita, biasanya dia bangun tidur itu jam 9 malam, paling lama jam 10 udah tidur dia. Karena memang pada waktu itu mereka anaknya 2, jadi cuma 4 orang ya. Jadi suaminya kerja di luar kota, anaknya kerja di luar kota, borunya juga kerja. Jadi semua 4 orang ini tempatnya berpisah-pisah gitu ya. Jadi setiap jam 3 pagi dia selalu yakin kali bahwa Tuhan menolong dia, membangunkan dia untuk mendoakan. Jadi kalau jam 3 pagi atau jam 2 pagi dia bangun, itu dia khusus mendoakan keluarganya. Habis itu tidur lagi, baru dia nanti bangun jam 5 itu untuk renungan paginya. Nah, dalam perjalanan waktu memang sulit sekali untuk memelihara. Setelah itu bertahun-tahun, kemudian dia mulailah tertarik dengan apa itu namanya? Jualan online itu apa namanya? Online ya, jualan online ya, nggak salah saya itu ya. Ya, mulailah dia tanya sama borunya, kayak mana ini nak? Kalau misalnya kayak gini, alah udah lama nggak usah belajar mah. Tapi timbang aku capek, asik aku aja mama suruh, udah lama, diajarilah dia. Setelah diajari, mulailah dia tertarik dengan jualan online. Ih cantik ya, cantik, ditunggulah ini terus menerus. Kadang-kadang sampai HP-nya lagi dia kayak gini, jatuh. Karena gak bisa, biasanya jam 10 udah tidur kan, kalau udah jam 11 udah ngantuk dia, sampai suaminya bolak-balik, mah HP-mu jatuh itu mah, HP-mu jatuh. Oh iya pak ya, aku udah ngantuk. Tapi dilihatnya lagi, bisa lah nanti sampai jam 12, bisa sampai jam setengah 1. Bisa gak ya jam setengah 1, jam 1 tidur, bisa bangun jam 3, gak bisa lagi dia bangun. Dan itu berlanjut, ya berlanjut. Pemuritan terus ikut, tapi itu juga terus berlanjut. Akhirnya dia tidak sejahtera. Ketika pemuritan, belajar firman Tuhan, menggali bersama-sama, menyelidiki bersama-sama, akhirnya dia terbuka menceritakan itu. Lalu saya bilang, mau bertobat enggak? Sampai kadang-kadang dia bilang begini, kadang-kadang kak, kalau 1 dibeli sayang ongkirnya. Dibelilah beberapa, padahal enggak dipakai. Aku udah berdosa kali kak katanya. Sampai kami gangguin, kalau nggak dipakai kasihlah sama kami, sampai kami gangguin gitu ya. Padahal udah pernah ditegur Tuhan, dia beli sepatu seperti itu, nggak muat, akhirnya dikasih sama ART-nya. Udah bolak-balik dia ditegur oleh Tuhan, tapi enggak. Tapi kemudian setelah berjalan 3 bulan, dia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tutup aplikasi jualan online. Karena dia tidak lagi bisa memelihara komunikasi kehidupan doanya yang begitu intim kepada Tuhan untuk keluarganya. Saudara hati-hati. Apa yang menjadi alasan Paulus untuk mengucap syukur? Dikatakan ayat yang kelima, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Ayat 12,
dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, Paulus mengucap syukur, alasannya yang kedua adalah karena jemaat sudah memiliki pengharapan sorga yang pasti. Saya rasa tidak ada kebahagiaan yang lebih dari itu ya. Saya nggak tahu sih ibu-ibu ya. Kalau ukuran bagi saya, tidak ada kebahagiaan yang melebihi dari nama Betty Hotmaida Sianipar sudah tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan. Gak ada yang lebih tinggi dari situ. Tidak ada kebahagiaan, sukacita dan apapun yang melebihi dari itu. Yang lain-lainnya igil-igilnya itu. Ya. Istilah yang dipakai Bang Fik, igil-igil. Itu yang menjadi sukacita Paulus, bahwa orang-orang atau jemaat di Kolose ini adalah orang-orang yang sudah pasti memiliki pengharapan sorga. Gimana dengan ibu-ibu? Yakin? Kalau mati nanti malam masuk sorga? Betul? Apa alasannya? Jangan masih meragukan. Setiap hari Selasa duduk di sini. Jangan tidak pasti. Apa yang menjadi doa Paulus untuk jemaat di Kolose selain ucapan syukur? Yang kedua, alasannya doanya adalah menerima. Ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Saudara, topik yang kedua yang didoakan oleh Paulus untuk jemaat di Kolose adalah menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara-saudara masih ingat apa yang diminta oleh Salomo waktu dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja? Waktu dia masih sangat muda sudah diangkat. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 3 dikatakan demikian. Ayat yang ke-5b, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat yang ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun masih sangat muda. Jadi Salomo diangkat menjadi raja itu masih sangat muda dan belum berpengalaman. Tidak mudah untuk menjadi seorang raja, seorang pemimpin bagi bangsa yang besar. Lalu dikatakan, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Lalu apa yang diminta oleh Salomo? Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Yang diminta oleh Salomo adalah hikmat, pengertian yang benar, supaya ketika ada masalah dia mengetahui kehendak Tuhan, apa yang harus diputuskannya. Setelah doanya itu kemudian apa yang terjadi? Saudara-saudara, kemudian datang 2 orang ibu, 2 orang wanita yang satu rumah, sama-sama hamil. Kemudian yang satu melahirkan, tidak berapa lama yang satu juga melahirkan. Tapi yang satu anaknya mati. Akhirnya dua-dua berusaha untuk mendapatkan anak ini. Dengan menyatakan itu anakku, ini anakku. Lalu kemudian Salomo menyatakan, kalau gitu kita penggal ajalah anak ini. Supaya adil. Tapi kemudian ibu yang anaknya masih hidup ini menyatakan, jangan penggal, kasihlah sama dia. Dari situ Salomo mendapat hikmat bahwa yang punya anak ini adalah anak ibu yang mengasihi anaknya ini supaya jangan dipenggal. Karena dia sangat mengasihi anaknya.
Sayanglah kalau dipenggal, masa anak dipenggal matilah jadinya. Itulah hikmat yang luar biasa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Penting sekali untuk mengetahui, menerima segala hikmat dan pengertian. Yakobus 1 ayat 5 menyatakan, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah si pemilik hikmat. Karena apa itu? Karena penting sekali. Kita mempunyai hikmat untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Itu yang dikatakan, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kalau kita mengetahui kehendak Tuhan bagi kita, saudara, pastilah kita akan layak dan berkenan kepada Allah. Masih ingat di sini dikatakan ayat 10a, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Waduh, pakai kata dalam segala hal ini berat juga ya. Yakin kita berkenan kepada Allah dalam segala hal. Dalam pemikiran, dalam pengertian, dalam pengambilan keputusan. Kira-kira? Roma 12 ayat 2 menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini akan terus menerus kita ingatkan. Yang baik menurut kita belum tentu benar menurut Tuhan, tapi yang benar menurut Tuhan pasti baik untuk kita. Itulah perlunya hikmat dan pengertian yang benar, supaya ketika kita berbicara, ketika kita melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, ketika kita mengambil keputusan dalam segala masalah dan persoalan, kita tidak salah langkah, kita tidak salah memutuskan. Ingat, baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tahu itu baik menurut Tuhan? Pastilah dasarnya selalu firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Makanya cinta kita sama firman Tuhan ini harusnya setiap hari semakin bertambah-tambah. Saya biarpun ngantuk-ngantuk kali, tapi saya nggak pernah mau menyisakan kerinduan untuk terus memutar membaca Alkitab ini ya, Kejadian, Wahyu, balik lagi Kejadian, Wahyu, balik lagi Kejadian, Wahyu. Sekarang udah sampai di Kisah Para Rasul pasal 21. Saya selalu memaksa diri saya, paling enggak satu pasal. Tuhan Yesus tolong mataku ini, satu pasal aja. Gak bisa kita tahu mana yang benar. Gak bisa kita tahu mana yang berkenan sama Tuhan. Yang kita lakukan, yang kita jalani, yang kita putuskan, benarkah berkenan sama Tuhan? Apalagi dalam mengelola keuangan, banyak kali kita ini kacau balau ini. Selalu berpikirnya punyaku, milikku, sukaku, keputusanku, itu yang selalu ada. Bukankah itu doa-doa kita selalu setiap hari? Nanti kita lihat, dia di penjara loh. Dia nggak bilang sama Epapras, dia nggak bilang sama jemaat Kolose, tolong ya doakan aku ya, yang lagi menderita di penjara ini. Bukan itu doanya, tapi dia justru mendoakan orang lain. Dia keluar dari dirinya, dia keluar dari egonya, dia keluar dari kepentingan dirinya sendiri. Dia keluar dari permasalahannya, tidak perlu dia dirinya, tidak perlu dia pergumulannya, tidak perlu dia permasalahannya. Yang paling penting bagi dia adalah bagaimana supaya jemaat Kolose ini kemudian tidak menjadi mundur dari imannya kepada Tuhan. Kita sikit-sikit suami kita, sikit-sikit anak-anak kita, sikit-sikit kesehatan kita. Cobalah semua topik-topik doa itu kalau diminta apa topik doanya pasti itu semua. Tidak ada topik doanya, Kak tolonglah ya, aku lagi melayani satu orang ibu
Ya, kayaknya udah berapa kali kulayani Kak, masih keras juga hatinya. Tolonglah Kak, bantu aku dalam doa supaya Tuhan lembutkan hatinya, supaya dia sungguh-sungguh mau menerima Yesus. Jarang itu. Ya atau iya? Yang ketiga, apa yang menjadi topik doa Paulus untuk jemaat di Kolose ayat 10b? Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saudara, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kalau kita baca sama dengan pemikiran Yohanes. Kita baca Yohanes 15 ayat 16, dikatakan di sana demikian. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Saudara, kalaupun jemaat di Kolose sedang mengalami persoalan yang besar oleh karena ajaran sesat yang masuk ke dalam jemaat mereka, tetapi Paulus tetap berdoa supaya jemaat di Kolose dalam kondisi apapun bisa memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ini buahnya ini gimana ini? Bisa kelihatan gak? Bisa hafal gak Filipi 4 ayat 5? Siapa yang hafal? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Apa yang diketahui orang tentang kita? Cerewet kita kah? Parbada kita kah? Ego kita kah? Pelit kita kah? Pemarah kita kah? Dendam kita kah? Apa yang diketahui orang tentang kita? Jadi anak Tuhan, warga kerajaan sorga, tapi parbada di keluarganya. Gak sayang sama eda-edanya. Gak sayang sama mertuanya. Gak sayang sama keluarganya yang lain. Aneh bin ajaib. Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Galatia lebih jelas menyatakan, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu? Coba Bu, baca Bu. Hafal enggak Bu? Kasih lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Betul, penguasaan dirinya kelihatan. Dipancing sedikit aja emosinya udah maliting. Udah berapa tahun Bu jadi anak Tuhan Bu? Itu makanya penting sekali kehidupan doa. Untuk mendoakan tentang itu loh, buahnya kok belum kelihatan. Masih suka tersinggung. Saya selalu katakan gak usah tersinggung lah, tersungging aja. Susah kali ya. Makanya butuh doa. Kalau nggak bisa juga ambil waktu doa puasa. Ambil waktumu berdoa. Diam sejenak. Masa sih dari 24 jam, seminggu sekali, 2 minggu sekali atau sebulan sekali aja nggak bisa? Kan saudara yang kenal diri saudara. Di mana belum menangnya? Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik.
Paulus rindu meskipun datang pengajar sesat, dia jemaat harus bisa menunjukkan buah iman mereka, termasuk kepada orang-orang yang berusaha mencelakai kehidupan beriman mereka. Yang keempat, apa topik doanya? Ayat 10C dikatakan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Saudara, gak gampang loh bertumbuh ya dalam pengetahuan yang benar. Kita ini kan seringkali cuma tahu Allah itu baik, Allah itu sayang sama kita, Allah itu murah hati, Allah itu memberkati. Jangan lupa Allah itu juga adil. Seringkali kita, apalagi udah doa-doa kita misalnya tidak terjawab, mulailah kita. Kemarin itu ada postingan anggota keluarga saya, boleh gak marah sama Tuhan? Kemudian saya tanya, ada apa nak? Mulailah dia cerita meskipun kami belum bertemu langsung sehingga belum tahu kali apa permasalahannya. Kadang-kadang kita memang terlalu egois ya. Kalau udah butuh kali baru kita berdoa. Terus ketika Tuhan tidak kasih, waduh udah langsung marah-marah. Udah langsung mananya Tuhan, kecewa ini itu segala macam. Hei sadar, selama ini kemana? Kok waktu butuh aja datang, kayaknya Tuhan itu apa ya, pesuruh. Ya, kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini sama aku. Suka-suka hati kita memerintah dia, semau kita. Padahal Tuhan Yesus saja berdoa apa katanya? Janganlah kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu. Dia udah dalam kondisi yang udah sangat mengerikan. Dia udah tahu penderitaan yang bagaimana yang akan datang sama dia. Makanya dia langsung berdoa seperti itu. Tapi kita ini saudara, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sama pemahamannya dengan Rasul Petrus. Dikatakan dalam 2 Petrus yang ketiga ayat 18. Petrus menyatakan demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya selalu diumumkan kelompok pemuritan. Melalui kelompok pemuritan itu kan kita baca bersama, kita gali bersama. Pemimpin kelompoknya yang akan menolong kita mengerti tentang ayat yang dimaksud. Kita gali bersama-sama supaya pemahaman kita tentang firman Tuhan itu dan pengenalan kita akan siapakah Allah kita itu dan pengertian kita untuk apa yang harus kita lakukan di dalam hidup orang yang sudah diselamatkan ini bisa ngerti, itu dalam pemuritan itu kita pelajari sedemikian rupa supaya bisa bertumbuh. Tidak mudah bertumbuh. Sudah selalu digambarkan sedemikian rupa, sama seperti bayi yang baru lahir. Dia butuh air susu yang murni. Apa itu? ASI ibunya. Supaya dia bisa mulai, mana dulu? Merangkak. Supaya dia bisa mulai duduk. Supaya dia bisa mulai berdiri. Supaya dia bisa mulai berjalan. Dan akhirnya dia bisa berlari. Dibutuhkan makanan. Makanan yang bergizi. Yang bernilai tinggi. Supaya anak itu bisa bertumbuh sehat dan kuat. Sama seperti kita. Tapi kenapa kelompok kecilnya gak jalan-jalan? Di mana masalahnya? Yakinlah ibu-ibu.
Tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Ini tentang Allah ya. Tidak mudah. Yang udah S1, S2, S3, doktor teologi pun tidak mudah. Kalau dia tidak mau berdiam diri belajar firman Tuhan dengan baik. Untuk semakin menambah pengetahuan yang benar tentang Allah. Supaya kita tidak salah. Dan bahkan ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita pun, kita tidak salah mengajarkan kepada mereka. Karena firman Tuhan itu adalah modal bagi mereka. Untuk pertumbuhan mereka ke depan. Ibu tahu nggak anak-anak, ada anak SMP, seorang diri bisa membakar sekolahnya. Ya. Berita yang lagi sering diberitakan. Anak SMP bisa dia membakar sekolahnya sendirian loh. Gak butuh teman. Hanya karena dia dibully sama teman-temannya. Dan dia kemudian mereka ada tugas prakarya. Dia merasa tugasnya itu udah cukup bagus. Dan dia berharap tugasnya lah yang mendapatkan hasil terbaik. Tapi ternyata tidak hasil terbaik yang diberikan oleh gurunya. Tidak seperti yang dia minta. Dia bisa merakit sendiri sesuatu yang bisa membuat bom. Kelas 3 SMP. Ibu-ibu, mau nggak disusahi anak-anak? Mau? Mau nggak disusahi anak-anak? Nggak ada jalan keluar yang lain. Firman Tuhan ini. Kalau kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, maka kita akan mempergunakan segala kesempatan untuk menolong paling tidak orang-orang terdekat kita untuk bisa mengenal siapakah Allah itu bagi mereka. Nampak kok kita bertumbuh atau enggak? Biasanya para orang tua, ibu-ibu, ya biasa saja lah, kalau mau dia oke, kalau nggak mau dia oke gitu loh. Nggak ada beban. Nggak mendoakan sungguh-sungguh, nggak bergumul sungguh-sungguh sama seperti Epapras menggumuli jemaat yang dibangun, yang didirikan ini. Pernah nggak menangis mendoakan anak-anak? Pernah nggak ambil waktu sungguh-sungguh mendoakan anak-anak? Jangan anggap enteng dengan kehidupan berdoa. Topik doa yang terakhir, yang kelima, yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose yang didoakan. Ayat yang ke-11 dikatakan, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Jadi supaya jemaat ini meskipun banyak masalah, meskipun banyak pengajar sesat, meskipun ada ajaran-ajaran yang mencoba untuk membuat mereka meninggalkan dasar iman mereka yaitu Kristus. Paulus mendoakan supaya jemaat itu dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Bukan dikuatkan oleh aku Paulus sebagai guru, ya, tapi dikuatkan dengan segala kekuatannya. Bagaimana pengakuan Paulus terhadap kehebatan, kekuatan, kuasa kemuliaan Allah yang bisa menguatkan jemaat di Kolose. Saudara, apa yang kita hadapi dalam minggu-minggu terakhir? Apa pergumulan kita? Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Bisa jadi masalah itu tidak digeser atau tidak diambil. Tapi ketika kita menghadapi masalah itu, ketika kita menghadapi pergumulan itu, ingat Yesus hadir di sana. Dan yang diberikan kepada kita adalah kekuatan dengan segala kuasa kemuliaan Allah yang hadir di sana. Bukan mencabut masalahnya, tetapi kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Kekuatan untuk menghadapi pergumulan itu. Kekuatan untuk menghadapi apa sekarang yang sedang ada, persoalan yang sedang ada.
Kekuatan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Artinya supaya kita mengandalkan Dia. Supaya kita merasakan kehadirannya. Supaya kita merasakan bahwa memang tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup ini, dalam menghadapi semua persoalan yang ada, kecuali Kristus dan firman-Nya. Tadi cerita sama Inang yang tua, 81 tahun, masih bisa mandiri datang ke sini. Itu luar biasa anugerah Tuhan. Meskipun katanya datang persoalan ini ada saja. Saya bilang sama Inang, masalah adalah bagian dari hidup kita selama kita hidup. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Yakin gak? Yakin. Kalau dia pun sepertinya tidak punya masalah, dia sedang punya masalah dengan dirinya sendiri. Cobalah peka, selidiki diri kita masing-masing. Tapi ingatlah, Yesus hadir di sana. Ya. Dan doa Paulus menjadi doa juga untuk kita semuanya. Kita dikuatkan oleh kekuatan kuasanya. Untuk bisa menghadapi itu, melewati itu. Waktu demi waktu. Masih bisa tersenyum, masih bisa bersyukur, masih bisa say hello, masih bisa melewatinya. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tinggalkanlah kehidupan doamu. Kalau selama ini kayak merasa sepele, bertobatlah. Melalui doa, Allah bekerja secara ajaib. Paulus memberikan perspektif tentang doa. Apa itu? Menurutnya, doa bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi mendoakan orang lain harus mendapat porsi yang besar dalam kehidupan doa-doa kita. Doa adalah sumber kekuatan bagi orang percaya, khususnya bagi mereka yang sedang terguncang imannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dengan tema ini harapan besar bagi kita semua yang ada. Cobalah memulai sesuatu yang baru dengan kehidupan doamu. Ambil waktu yang paling tenang supaya tidak terganggu. Tapi memang biasanya pilihannya itu pasti lebih baik pagi. Karena kalau sudah mulai ke dapur, bekerja, berkegiatan, ada pesta, ada pertemuan, ada itu, ada ini dan yang lain-lain. Biasanya pulang udah capek, ngantuk. Agak jarang bisa menikmati kehidupan doa kalau malam. Biasanya. Tapi itu terserah, bergantung sama ibu-ibu. Di dalam memanage waktu sedemikian rupa. Cobalah kalau setiap hari tidak terpenuhi, ambil dalam 1 minggu itu 1 waktu. Mengurung diri 1 jam 2 jam. Matikan HP, berdoalah untuk semuanya. Terserah mau hari apa, tergantung bagi kita masing-masing. Tapi ambillah. Kayaknya kehidupan doaku setiap hari kurang lengkap. Kita bisa kok merasakan. Bisa gak sih merasakan seperti itu? Bisa. Kayaknya terburu-buru Tuhan. Sepertinya aku kurang menikmati. Ayo ambil. Atur waktumu sedemikian rupa. Aku hari ini bisa Tuhan. Saya gak mau diganggu. Tapi jangan nanti kemudian tahu temennya WA. Kak bisa kita ketemu kak? Padahal udah komitmen ini. Mau ngapain deh? Ada yang mau kuceritakan. Harus bilang maaf ya. Untuk hari ini tidak bisa.
Lain waktu ya kita atur lagi. Kita ini, daging kita ini harus diajar, harus didisiplin. Jangan diikuti maunya. Kita yang bisa mendisiplin diri kita sendiri. Kita harus tegas juga dengan diri kita ini. Seringkali kita mengikuti aja alurnya, iya mau, iya ini segala macam, tinggal yang penting-penting. Kita kok yang bisa bicara dengan diri kita sendiri. Betty, hari ini kamu. Kita bisa. Supaya kehidupan doa kita semakin lebih sehat, semakin lebih maju, semakin lebih bertumbuh, dan yang paling utama dan terutama semakin menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita semuanya untuk bisa mendapatkan berkat yang baru dari kehidupan doa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kita tunduk kepala.